Nama saya Amanda Dilil Aini dengan NIM 192020510111. Nama saya Meina Depratiwi dengan NIM 19202051016. Nama saya Elis Mariam dengan nomor induk mahasiswa 192020511010. Nama saya Aizakiatul Huda dengan NIM 192020511008. Nama saya Fadila Lailatul Munah Hashim dengan NIM 192020511036. A. Definisi industri kreatif. Industri kreatif adalah proses penciptaan, kreativitas, dan ide dari seseorang atau sekelompok orang yang dapat menghasilkan sebuah karya tanpa mengeksploitasi sumber daya alam serta dapat dijadikan produk ekonomi yang menghasilkan. Kreativitas yang dihasilkan harus dapat membuka lapangan pekerjaan yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, industri ini harus dikembangkan sebagai salah satu penopang perekonomian Indonesia, karena mengingat semakin menipisnya sumber daya alam di Indonesia. B. Kompleks industri kreatif. Industri kreatif tidak bisa berkembang secara mandiri dan terpisah dari sektor-sektor lain. Industri kreatif saling mendukung dan saling berkolaborasi dengan sektor-sektor yang lain, mulai dari sektor pendidikan, sektor teknologi, sektor perdagangan, pariwisata, hankam, politik, sosial, dan budaya. Nah, mengapa kita harus berkolaborasi dengan sektor pendidikan? Karena unsur akademisi dapat mendukung perkembangan industri kreatif dengan memasukkan kreatif thinking and skill ke dalam unsur kurikulum pendidikan, sehingga akan lahir jiwa-jiwa entrepreneur dan kreativitas dalam membuat suatu produk mulai dari usia dini. Tren yang tumbuh di kalangan anak muda semakin membuat kegiatan ekonomi kreatif, namun belum menjadi industri yang besar dan signifikan. Kebanyakan dipasarkan secara sederhana, misalnya melalui internet, media sosial, atau dari mulut ke mulut. Sampai saat ini, Indonesia belum memiliki kompleks industri kreatif baik dari kegiatan produksi maupun pemasaran. Contoh kompleks industri kreatif yang pertama yaitu bisnis toko topi online. Berawal dari keisengan yang berbuah manis, awalnya tertarik membeli topi secara online, namun mendapat toko topi online di internet sangatlah sulit. Maka dari situlah muncullah ide untuk mengambil peluang bisnis yang menjanjikan tersebut. Seiring berjalannya waktu, bisnis tersebut semakin berkembang dari yang tadinya hanya menjual produk replika atau KW, sekarang bisa menjual produk secara original. Tentunya selama menjalankan bisnis tersebut, banyak suka duka yang dirasakan. Salah satu kendala yang dirasakan yaitu jauhnya penjahit dan supplier untuk produk tersebut. Namun, ketika memiliki strategi perencanaan dan strategi pemasaran yang matang, seperti mendeklarasikan toko topi online tersebut sebagai online store topi terbesar yang ada di Indonesia, maka bisnis tersebut bisa dikenal orang banyak sampai saat ini. Contoh kedua yaitu peluang usaha kue rumahan. Peluang usaha kue rumahan bisa dijadikan sebagai sumber tambahan income bagi kalangan ibu rumah tangga. Apalagi proses produksinya dapat dikerjakan dari dapur sendiri, tidak membutuhkan banyak pegawai, dan bisa dimulai dengan modal murah hanya bermodalkan hobi memasak dan memanfaatkan perabot rumah tangga. Bisnis snack dan kue dari dapur sendiri dapat membidik pasar bakery dengan kantongi izin halal MUI. Kemasan kue yang aman dan tak rusak saat pengiriman. Contoh kompleks industri kreatif yang ketiga yaitu bisnis plan, desain kartu undangan, dan souvenir pernikahan.
Mempersiapkan momen pernikahan tentunya saat-saat yang paling indah dalam kehidupan seseorang. Melihat momen bahagia tersebut, ternyata hari spesial pernikahan tidak hanya memberikan kebahagiaan bagi sang calon pengantin, namun juga mampu menciptakan peluang usaha baru bagi sebagian masyarakat yang terkait menekuni bidang industri kreatif. Dengan menekuni bisnis desain kartu undangan dan souvenir pernikahan, pelaku usaha bisa mendatangkan untung besar. Kemudian contoh yang keempat yaitu membuka peluang kerja dari hobi coret-coret warna. Selain memanfaatkan ilmu pengetahuan sebagai modal usaha, hobi atau kecintaan seseorang terhadap suatu bidang menjadi salah satu bekal yang bisa diangkat sebagai peluang usaha. Contohnya seperti Depriansyah Kurniawan yang sejak 3 tahun silam sukses menekuni industri kreatif dan hobi coret-coret warna di atas kanvas. Depriansyah yang memiliki hobi di bidang lukis mencoba menuangkan hobi melukisnya di media kanvas datar. Ternyata sulit sekali untuk menjual karya lukisan tersebut. Kesulitan inilah yang kemudian mendorong Depriansyah untuk mulai mencari inspirasi usaha baru yang masih berhubungan dengan dunia lukis, yakni memproduksi sepatu lukis. Di usianya yang bisa dikatakan sangat muda, Depriansyah nekat memulai bisnis sepatu lukis dengan modal pinjaman koperasi. Contoh selanjutnya yaitu industri kreatif di bidang fashion. Fashion merupakan jenis industri kreatif yang berkaitan dengan proses kreasi desain pakaian, desain alas kaki, serta desain aksesoris mode lainnya, mulai dari merancang busana hingga aksesoris yang akan digunakannya, serta membuka konsultasi fashion dan mendistribusikan hasil produksi dan produk-produk fashion yang telah diciptakan. Industri fashion akan terus berjalan selama desainer masih memiliki ide-ide kreatif dan inovatif, karena para perancang busana biasanya membutuhkan orang-orang yang dapat memberinya ide dan masukan kreatif mengenai busana yang akan dirancangnya, agar rancangannya bisa terlihat berbeda dari perancang lainnya.